pendamping desa Bapak Samsi yang kami hormati, dan seluruh aparatur desa yang akan dikukuhkan yang kami hormati, dengan memohon ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Bulan Januari tahun 2024 dimulai, diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Ribu keponuku. Hadirin silakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk lebih datangkan daripada keberkahan daripada kegiatan kita ini, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan rahmat dan karunia-Mu, pada hari ini kami semua berkumpul di tempat ini dalam rangka pelantikan dan pengambilan sumpah beberapa anggota lembaga desa serta pengukuhan kembali perangkat desa dan seluruh lembaga desa. Semoga Engkau senantiasa memberkahi dan meridhoinya. Allahumma ya Allah, berkahilah dan ridhoilah kegiatan kami pada hari ini. Semoga kami semua jajaran perangkat desa, lembaga desa akan senantiasa mengemban amanah yang ada di pundak kami dengan penuh keikhlasan dan tekun di dalam melayani masyarakat kami tercinta ini, agar lebih baik dan maju sebagaimana cita-cita dan harapan kita semua.
Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tempatkanlah selalu di hati dan pikiran kami rasa saling mengasihi, rasa saling menghargai dan saling menghormati satu dengan yang lain. Dan hindarkanlah dari kami rasa iri dan dengki, saling menghujat dan memfitnah. Ya Allah, satukanlah kami dalam bingkai persatuan dan kekeluargaan, serta Tuhan yang Maha Mulia lagi Maha Bijaksana, jadikanlah desa kami sebagai desa yang maju, makmur serta sejahtera, serta jauhkanlah dari kami bencana dan malapetaka. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang mulia di sisimu. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma ghafir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir ummata sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Desa Ribuwogu nomor /2 141-01-01-2024 tentang pengangkatan aparatur Desa Ribuwogu tahun 2024 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Kepala Desa Ribuwogu menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan petunjuk Camat Gadung tentang pengangkatan aparatur Desa Ribuwogu tahun 2024, menetapkan keputusan Kepala Desa Ribuwogu tentang pengangkatan perangkat Desa Ribuwogu, mengangkat seluruh aparatur desa guna menunjang kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pelayanan kepada masyarakat. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan tanggal 3 Januari 2024, Kepala Desa Ribuwogu Hamzah Husain tertanda dan cap tembusan Bupati Buol dan seterusnya. Tanggal 3 Januari perihal pengangkatan aparatur Desa Ribuwogu. Saprudin Usia, Sekretaris Desa. Yulianti Esos, Kepala Seksi Pemerintahan. Carmila, Kepala Seksi Pelayanan. Sar Erdaud Esos, Kepala Urusan Keuangan. Satri, Kepala Dusun 1. Sirajudin, Kepala Dusun 2. Garsum, Kepala Dusun 3. LPM Jaafar, Ketua. Maures Esdai, Wakil Daud, anggota. Hijrawati, anggota. Ketua RT Saril T. Sulapa, Ketua RT 1. Kamarudin Daud, Ketua RT 2. Haryanti Awas, Ketua RT 3. Muhammad Yasin, Ketua RT 4. Ajis Yusuf, Ketua RT 5. Saharum Ahadi, Ketua RT 6. Ketua RW Jupri, Ketua RW 1. Salim S. Dai, Ketua RW 2. Ketua RW 2 3. Kader Kesehatan Suwarni Kader Posyandu. Suryati Sulaiman. Nurhaya di sini. Nurhayati. Marlina Tunggoli, anggota Kader Posyandu. Masna, Kader Posbindu. Juita, Ketua Kader Posbindu. Asna, anggota. Asria Lova, anggota Posbindu. Megawati Ajis, Kader Posbindu. Kader Posren. Mulkaida, Kader Posyandu Remaja. Amina Anwar, Kader Posyandu Remaja. Kader KPM Rindi Suwardani. Mas Pasale. Pegawai Syar'i Karim Juka, Imam Masjid
Fatah, Husain Suhu, Hatib, Abbas Agung, Bilal, Ahmad Sulap, Imam Masjid Al-Nikmat, Burhanuddin SPDI, Hatib, Sulama Adaud, Bilal. Sulam di sini. Sulam tasambung. Guru TK Daud, Sarina Esos, Kepala Sekolah, Santi, Nurrahmawati, Nirmawati, Jaura, Linmas, Harun Manja, Komandan, Rusdianto Raji, Wakil Komandan, Rimu Poma, anggota, Abdullah Anwar, anggota, Usman Basri, anggota, Rizde Nusa, Arlan Basri, Asni, guru mengaji, Rumi, Amna Daud, Asfia Hamid, pemangku adat, Hamid Timumun, ketua, Muta Aisyah Pou, Sumiati Erlamadang, Hadijah Sadula, Benjaya Masjid, Jabar Adam, Masjid Al-Fatah, Samsudin Samia Al-Nikmat, Operator Desa, Melianti SPD, Staf Kantor Sumar, Simi. Operator SIS NZ, IDE Perdeskel dan Siap Hamzah Husain. Kepada Bapak Kepala Desa Ribuwogu dipersilakan mengambil tempat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dengan mohon petunjuk serta ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 29 bulan Januari tahun 2024, saya selaku Kepala Desa Ribuwogu kembali akan mengukuhkan kepada Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, sebagai perangkat desa dan lembaga desa Ribuwogu, Kecamatan Gading, Kabupaten Buol, tahun 2024. Saya percaya bahwa Bapak Ibu, saudara-saudari akan mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya dalam kedudukan dan jabatan Bapak Ibu, saudara-saudari sebagai perangkat desa dan lembaga desa, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, sesuai dengan tanggung jawab yang di atas pundak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua di dalam melaksanakan tugas yang kita emban masing-masing. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua RT. Ketua RT. RT 1. Mewakili.
Ketua RW yang wakili. RW 3. Anggota Limas. Baik, Suar, anggota Pasian. Masria, Jelopa. Lamrawati. Mukaida. Elianti SPD. Membaca bisa berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Gadung, yang saya hormati Bapak Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Kecamatan Gadung, yang saya hormati pendamping desa, pendamping lokal desa, Bapak Sangsi juga yang hadir bersama kita, yang saya hormati Ketua BPD dan seluruh Bapak Ibu anggota BPD, ya, singkat saja seluruh Bapak Ibu lembaga-lembaga desa yang kembali saya kukuh Maha Kuasa, yang mana hari ini kita semua masih diberikan nikmat kesehatan, kekuatan untuk sama-sama kita menghadiri kegiatan kita pada hari ini, yaitu cara pengukuhan kembali lembaga, termasuk juga untuk mengangkat daripada lembaga-lembaga yang baru. Mungkin ada yang rolling jabatan, kemudian ada yang menggantikan kekosongan. Selawat serta salam mari sama kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, seorang Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak manusia menjadi panutan untuk pelaksanaan kembali tanggung jawab kita sebagai jajaran perangkat maupun lembaga. Ini agenda tahunan. Bapak Ibu sekalian, bahwa kita semua adalah orang-orang terbaik, orang-orang pilihan di desa kita dari berbagai unsur masyarakat, dari berbagai wilayah RT, RW, kemudian wilayah dusun, yang nantinya kita diberikan amanah, diberikan mandat di pundak kita semua untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Maka sebagai tokoh-tokoh yang nantinya akan
mewakili masyarakat, akan menyuarakan aspirasi masyarakat, akan membawa, menjembatani antara kepentingan masyarakat ataupun suara masyarakat kepada kita semua untuk kita pertimbangkan secara bersama-sama untuk dilaksanakan. Apakah itu usulan mengenai pembangunan, usulan mengenai kemasyarakatan, kita akan bicarakan bersama-sama untuk dijadikan pertimbangan untuk direalisasikan. Bapak Ibu sekalian, bahwa menjadi perangkat lembaga itu bukan aspirasi, menyangkut kata hati maupun suara masyarakat itu mari kita karena itu sebagai lembaga ataupun perangkat desa kita harus jeli, kita harus peka dengan situasi kondisi di sekeliling kita. Tugas kita sebagai RT, kita lakukanlah kita data masyarakat kita. Kita perlu mengeluarkan, Pak, berapa jumlah kakak di wilayah Bapak? Tidak tahu, Pak. Ini kan hanya satuan terkecil. Kenal semua itu warganya. Kenal semua, berapa laki-laki, berapa perempuan, berapa yang punya anak balita, berapa yang yang mungkin ya petani, berapa harus dikenal, Pak. Seperti kami juga kepala desa harus kami ketahui secara umum, secara keseluruhan terkait dengan itu. Jangan kita tidak peduli dengan kondisi masyarakat, tapi kita harus peka. Siapa tahu ada masyarakat yang datang mengadu ataupun melapor, itu kita harus laksanakan tugas kita dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, di balik itu juga kita harus jemput bola. Hari ini kan masyarakat kita sepertinya sudah menganggap remeh. Yang namanya mungkin ya ada yang melahirkan. Itu kita datangi langsung masyarakat. Kita itu tangorio, apa jenis kelaminnya, datangilah warga masyarakat. Sehingga laporan kependudukan yang dimasukkan setiap bulan oleh kepala seksi pemerintahan itu adalah data yang akurat. Tidak asal data di atas meja, tapi data yang berasal dari laporan Bapak Ibu sebagai satuan terkecil dari pemerintahan desa. Itu harus jeli, jangan nanti dimintai data ya, baru kan ke kahut-kahut, susah nanti kapamu. Karena selalu kita itu menunda, selalu kita itu kerja nanti satu kali. Itu yang sering kita lakukan, selalu mengumpulkan, selalu menunda pekerjaan. Coba bulan ini misalnya, kita cek dulu, kita cross check berapa jumlah penduduk. Oh, itu kita data semua. Kalau kita coret-coret itu, ada yang keluar, ada yang ke Merowali, kita data itu masyarakat supaya kita punya data yang clear. Tiap wanita mau lagi, ada berapa orang, dari mana? Kalau perlu KTP-nya minta fotokopi. Jangan sampai kita kebablasan ataupun kecolongan. Tilanya lagi ya terlibat di sebuah tindak kejahatan ya kota Pak. Seperti yang baru-baru Pak, orang datang bahkan sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan dengan modus kejahatan di kota Pak. Karena kita tidak jeli, tidak peka dengan itu. Itu yang saya sayangkan kepada kita semua. Apalagi menjelang pemilu kita harus menjaga betul ini keamanan desa, ketertiban desa. Apalagi dengan berlakunya peraturan bupati tentang batasan jam malam, itu kita harus juga lakukan. Kalau ditimani di bawah umur itu kita batasi jam 10 dia mari dia akuan Pak. Itu batas karena itu aturan. Apalagi yang namanya poskamling itu tidak bisa karena itu kan ada larangannya. Apalagi teman-teman linmas ya mungkin mulai sebentar malam kita ronda sudah. Karena ini mungkin kurang lebih 2 minggu atau kan bisa ribut ini. Suara itu kama tahun itu gantian dipengaruhi itu kan bisa menimbulkan keributan. Makanya kita jaga ini. Kita deteksi ini orang-orang yang masuk di desa kita. Jadi mulai sebentar malam kita akan lakukan ronda, Pak Sekdes tolong di inilah pembagian jadwalnya termasuk kita semua. Karena ini sebenarnya hukum komun lagi Pak menupenuhi gitu orang-orang tua kita ini. Tapi penuhi pemilihan gantian Pak bahkan masyarakat ronda. Tapi kita sudah tinggal 2 minggu dia ronda. Padahal itu kan tugasnya linmas. Saya takutnya itu ada tiba-tiba ada kepolisian ataupun TNI yang datang tiba-tiba mereka lakukan patroli atau mereka tinjau tamunak poskamling atau bimi atau mungkin tidak ginuman itu kan tidak selayaknya seperti itu. Jadi harapan kami kita sudah giatkan ini dan kita semua berperan desa. Tugas pokok saja kita setiap hari banyak yang kita lalaikan. Ya mohon maaf ini teman-teman. Artinya mari kita sadari betul tugas kita kupino ngaku amanah ini yang kita.
Jangan nanti saya kan hanya RT, hanya RW, hanya kader, toh. Tapi kita harus pelajari bahwa amanah ini kan merupakan satu kewajiban yang harus kita laksanakan. Jangan sampai apa yang kita nikmati merupakan imbas dari itu kita menerima mungkin ya tidak sekedar uang, jauh kareja Pak. Tidak bisa juga. Oh, ya mari. Coba larang oleh polisi Pak. Dia mari kita diam kareja dia. Langsung kota Puyodoi. Toh, berarti kan itu kejahatan. Kemudian dia mari makan. Kare-kareja bedilam kareja. Terakhir namun begitu mendengar bendahara sudah mencairkan uang langsung mamingin dulu. Padahal coba tolonglah dipahami. Apalagi kan teman-teman di Lembaga tidak terlalu juga sibuk ini. RT mungkin hanya sekali-sekali lah data atau mungkin ya hanya apel hari Senin dan tidak, apalagi juga kader kan hanya 1-2 kali bertugas 1 bulan. Tolong laksanakan tugasnya, jangan hanya ya toh akhirnya kan tolong di inilah bagian administrasi umum, agenda surat menyurat, persiapan rapat segala macam itu ya bagian pemerintahan, SK apa semua disiapkan itu toh. Memang saya pikir ini mungkin karena saya punya tanggung jawab hari ini untuk pengukuhannya sehingga saya yang paling sibuk menyiapkan Pak. Tetapi kan ini perangkat ini kan hanya seremoni saja hari ini, hanya sebenarnya tinggal ini saja, tinggal dibacakan kembali, hanya penyegaran saja, tapi tidak lagi mengangkat. Berarti sudah kerja ini, sudah paten ini melaksanakan tugas. Artinya disadarilah 1-2 malam menjelang ini datang dulu Pak. Tapi saya pikirkan ini tanggung jawab saya sehingga saya yang harus sibuk membuat konsep doa saya, bikin ini segala macam saya Pak. Itu Pak, camat saya itu saya tidak berharap juga dengan saya punya bawahan, saya begitu saya punya orang Pak. Karena sebagai pemimpin itu dia harus di depan, dia harus di tengah. Di depan dia akan memberikan contoh, di tengah dia untuk memberikan motivasi dan di belakang dia mendorong itu memberikan semangat juga. Begitu seorang pemimpin naik ke atas sengger di lembak titiu yang diri silu Pak. Pemimpin itu dia harus di tempat yang kotor Pak. Dia harus mengemuka. Jangan dia yang jadi bos, Pak. Itu bukan pemimpin. Itu adalah mungkin bos ya. Mungkin di perusahaan begitu. Tapi kalau kita konsep pemerintahan hari ini adalah itu saya kepikiran tadi kalau itu agamanya itu pegawai syariah, ada yang membidangi adat yaitu pemangku adat, ada yang kesehatan itu kader semua, linmas keamanan Pak. Semua terbagi habis kita punya tupoksi ini. Toh? Tapi kalau saya sadari memang bukan ataupun ambisi atau apa. Tapi kalau saya juga sama dengan bapak-bapak membiarkan pun main-main mungkin ya apa yang kita rasakan juga apa adanya saja. Toh? Jadi kita tinggal itulah kesadaran dari diri kita masing-masing. Oh tugas soto. Jadi itu yang terpenting yang saya sampaikan, hanya mengingatkan saja bahwa sekecil apapun tugas yang kita terima itu punya adalah amanah yang harus kita laksanakan Pak. Karena nilai ustazai setiap kita adalah pemimpin dan setiap apa yang kita pimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Toh ikon Aryo menari makaji, pasti kan tidak bisa juga seperti itu. Minta pertanggungjawaban semua. Ya mari kita mengaku diam hai Bapak Ibu sekalian. Toh saya sudah sampaikan kepada kita semua, dia mari dong pokok ingatan Bapak Ibu sekalian. Artinya kita sadarilah, toh kita sadari indah waktu posyandu kader ibu-ibu kader ke sana. Toh begitu misalnya ada hal-hal ya getila atau pemangku adat, begitu ada hajatan, berarti tugas dan tanggung jawabnya. Jangan nanti lagi saya tegur, nanti kapai. Padahal kan kita harus sadari itu tanggung jawab kita. Toh itu yang terpenting yang saya mau ingatkan kembali kepada kita semua di tahun ini agar kita lebih bersemangat lagi untuk melaksanakan tanggung jawab kita Bapak Ibu sekalian. Kira-kira siap ya kita mengerja Bapak Ibu sekalian. Mau siap ya kita. Bukan semua juga kita kerja tapi sesuai bidang kita. Apalagi kita ini beban lagi kita teman-teman kader ngedugong dia yang namanya stunting. Saya dengar ada ketambahan 2 kasus, ini PR kita semua. Makanya ya ke depan ini sesuai dengan instruksi semua kepala dusun RT RW harus berperan di kegiatan posyandu. Harus hadir di setiap kegiatan, mengevaluasi dan mengedukasi masyarakatnya. Makanya mungkin saya akan mintakan data berapa jumlah di wilayah masing-masing itu ya yang punya bayi, yang hamil, supaya ada data. Begitu saat kegiatan harus dievaluasi. Kita tadi yang hadir Pak, itu diundang dia, didatangi dan diperintahkan supaya kita akan kita punya program ini akan jalan Bapak Ibu sekalian. Jangan kita dari tahun ke tahun malah meningkat ini kita punya angka. Setiap saat saya Pak Camat seringkali diundang di kabupaten, bahkan kami ditegur Pak ketika ada ketambahan data ini stunting. Karena memang di satu sisi juga kita sudah berupaya secara maksimal, kader apa semua sudah maksimal, petugas kesehatan, tapi masyarakat yang tidak mau, karena memang begitu. Apalagi ya
Mungkin juga ada teman-teman perangkat lembaga, tolong kita sadari. Kita yang terkemuka terdepan, jangan kita sudah kita kader kesehatan, kita mungkin guru TK, kita dia mau mampus yang depan. Bagi yang masih muda-muda, tapi kita yang memberikan contoh. Ini program kesehatan. Karena memang kita ini sesuai data yang kami terima masih sangat tinggi angka kunjungan posyandu yang paling banyak masyarakat tidak datang di posyandu, yang punya setiap tahun, bahkan setiap bulan, Pak. Setiap 3 bulan. Korit, Pak. Korit. Saya selalu menerima beban itu. Oleh karena itu ya kita berikan ini edukasi kepada masyarakat agar ya, apalagi hari ini juga ya sudah ada rangsangan-rangsangan, Pak. Bukan diberikan makanan tambahan segala macam dari pemerintah ataupun dinas kesehatan, kemudian oleh pemerintah desa. Tapi ya diakui perubahan ini. Oleh karena itu ini merupakan kerja-kerja kita semua untuk ke depan ini, untuk meningkatkan ini. Jadi ini ada kerjasama, tapi kita alhamdulillah di desa di Pubogo baru-baru sesuai dengan data bahwa untuk angka melahirkan di masih minim kita. Untuk ke depan ini sesuai dengan data ataupun kepada lembaga-lembaga desa yang baru saya angkat, insya Allah kita akan semua diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk melaksanakan tugas-tugas kita di dalam kita membangun desa. Karena tugas membangun desa adalah tugas kita semua, Bapak Ibu sekalian. Bukan tugasnya siapa-siapa, tapi adalah tugas kita semua. Apalagi kita yang muda-muda, Bapak Ibu sekalian, biarlah orang-orang tua yang membimbing kita, yang akan menjadi memberi petunjuk kepada kita semua. Tapi estafet sekarang ada di tangan kita, ada di genggaman kita ini, yang maju munurnya desa kita. Oleh karena saya berharap insya Allah kita semua punya semangat untuk membangun desa sesuai dengan bidang kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin cukup demikian apa yang kami sampaikan di kesempatan pagi hari menjelang siang ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran, atas perhatian kita semua, dan apabila ada hal yang kurang ataupun tidak sesuai dengan penerimaan Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah kita membangkitkan, kemudian Bapak Ibu sekalian, tugas atau tim Bapak Ibu sekalian sebagaimana yang diuraikan saya juga sama dengan Pak Kades. Ini Pak Parli yang kami kelak tanami karya kemarin, pada anak Bapak yang kami ambil alih. Karena itu tanggung jawab selaku pimpinan. Olehnya itu karena mengatakan karena jangan Bapak Ibu sekalian, mari kita yang dianggap cakap dan mampu. Kedua, kita diberi amanat ini Bapak Ibu sekalian, pada kami atau ini. Ada hal yang tentunya ini harus kita pahamkan secara bersama-sama, yaitu ketika kita diberi amanat itu menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara. Apa rahasia jabatan? Terkadang ada hal-hal yang terhina yang kita diberi amanat dan kita tak mampu hukuman masyarakat. Padahal kewajiban ini tidak boleh terjadi di tengah kondisi kita yang kondusif di tengah keluarga sebagaimana disampaikan oleh Pak Kades. Jadi kita agiti yang kita harapkan bagaimana prinsip-prinsip pemikiran kita bersama ini dengan lahirnya ini desa, lahirnya kecamatan, kita semua punya tanggung jawab yang sama untuk membangun dan mengantarkan ini desa, kecamatan, benar-benar kita impor. Tim sukses dan bukan sama calon, apalagi yang kita beri. Yang sekarang terjadi Bapak Ibu sekalian, bahkan ada ini di mentor perang dilakukan udah itu buya yang diberikan 1 juta. Besok kita mau gila misalnya doyan Bapak Ibu sekalian, si Pak Kades mau menangis di sana. Lalu kita dilakukan wakil yang benar-benar lahir dari tangan kita semua Bapak Ibu sekalian. Maka untuk tanggung jawab kita pemerintah termasuk di desa ini keluar Bapak Ibu sekalian, tidak dapat lagi yang 5 tahun ke depannya. Hari ini kita mencapai 300.000. Kita mau kira doyan, mau kira kebutuhan ekonomi dan sebagainya kemarin Pak Kades. Kira cukup dan kira-kira Pak Kades. Habis anak ADD dan ADESTA, anak kebansos, kemudian jauh, yang dua lalu kita dilakukan pikir bersama. Maka dulu nanti kita betul pada termasuk kita yang ada di sini Bapak Ibu sekalian, tata-tata yang mengarang. Daripada kita mesti itu di rombong, kemudian
ada di sini yang kita diharapkan karena mau keluar. Tidak kampanye. Karena saya tidak menyebutkan namanya. Yang tidak menyampaikan kita punya perjalanan dari Purwokerto ini. Bapak Ibu sekalian, kemarin kita juara 3 tingkat Kabupaten Goa lomba desa. Dari 100 desa sekian. Ini luar biasa. Tahun kemarin kita dan insya Allah ini akan mendapatkan reward juga. Kita semua ini Bapak Ibu sekalian, noporel nanti tanggung jawab kemarin termasuk kalau sudah lain sebagainya dan kita. Tinggal kita tinggal di 2024 ini yang kurang kita benahi secara bersama-sama. Yang kurang jangan lagi kita kasih kurang-kurang. Ini kita benahi, yang sudah baik bagaimana kita pertahankan dan kita tingkatkan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, lagi-lagi kami menyampaikan kita semua ini tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan kita hanya kita saja yang tentunya ini yang menentukan arah bagaimana kita melangkah, kemudian bagaimana kita yang sudah diamanatkan ini kita tiap hari. Kita jiwai tugas-tugasnya kita ini. Yaitu lagi pembongan, bila kita semua pembongan. Ini kita jiwai secara bersama-sama. Sehingga mari kita fokus terhadap kerja-kerja kita. Karena memang kita janir. Karena kami tipe ajar talawat. Tapi itulah tanggung jawab. Tanggung jawab bersama-sama karena perusahaan Pak Kades. Karena ini amanat juga untuk Presiden termasuk kita ini. Tanting lagi ada pertambahan 2 tahun ini. Bapak Ibu sekalian. Berarti dia tidak tersedia. Memang tidak dilanjut persian. Bahkan bisa jadi kita lihat dan aparatur ini kita kan ada yang tidak bawaan kita. Atau dia tanggung jawab atau rondo tahu-tahu terhadap lainnya atau posisian udah naik. Karena aku posisian juga terus dilakukan kepegang banyak. Tapi tidak kepegang anak banyak dilamparai. Bila mau sedikit saat macam apa namanya, tapi boleh lah minuman atau tadi. Karena biasa kan potensi kita pada pembunuhan itu namanya. Mari kita pandang lagi sebagainya. Tapi kalau ini hati-hatinya, dia aku dilampornya tetap begitu. Tapi yang namanya kalau penonggak kan jajam yang dimana kompetensian, dia mari kompetensi duduk. Abu kupon di film mari kompetensi. Kompetensi yang kita tanggung jawab. Lagi-lagi kami sampaikan selamat. Kemudian kami sampaikan karena banyak para tim agenda terkuat hidup bermanfaat kami di dalam yaitu Sleman. Ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian tanggung jawab kami selaku pelaksana tugas dalam ini mungkin hari ini Pak Kades kami sebagai diberikan amanat pelaksana tugas dalam ini karena sebentar jam 10 ini tidak ada pelantikan dalam hal ini. Kita berdoa Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita saling membantu. Tugas tanggung jawab ini diamanatkan kepada kita sekalian. Kita membawa bantuan dan sebagainya. Luar biasa hari ini Bapak Ibu sekalian. Bisa jadi Abu desa-desa ini di rolling Bapak Ibu sekalian. Rollingnya nona dua. Kami rollingnya bohong. Bisa jadi. Palele bisa jadi. Tapi itulah konsekuensi dalam upaya hukum pertama. Kemudian semangatnya kerja yang mungkin tidak ada di sini kita dapatkan di tempat yang lain. Dan semakin dewasa kita untuk bagaimana melaksanakan. Bila tapi pada saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang siang dan kami hormati Pak Camat Jatuh, Pak Kepala Desa Purwokerto. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada prinsipnya kami melakukan survei atau penelitian bahwa terdapat di seluruh aparatur desa itu dan beda-beda tipis. Kemudian dia lembaga juga aparatur desa, dia kasih jatuh aparatur perangkat desa tidak ada. Betul tidak?
baku fitnah, baku jatuh. Kemudian ada lembaga BPD, setiap pengambilan keputusan musyawarah pendapatan desa maupun penetapan APBDes atau ada hal-hal yang sangat sosial di desa diputuskan secara bersama-sama, lalu kemudian bersama-sama gotong royong bekerja. Kalau kepala desa memimpin suatu masyarakatnya, ada yang bandel, ada yang tukang bageger, ada yang tukang mengambil kebijakan, itulah kepala desa. Paham? Kalau dia sudah menggunakan mangkok tanda jabatan, kalau dia kasih berhenti. Tapi ingat, kepala desa ini masih ada hak. Kalau dia menggunakan pikiran, kemudian dia perintahkan secara otoriter, saat kapan dia ada kasih sayang. Kalau masih ada kasih sayang, berarti loyalitas. Ukuran loyalitas Bapak Ibu sekalian bukan diambil suatu kepintaran. Boleh jadi dia pintar, cerdas, tapi kalau bukan BPD, bukan seluruh aparatur, kecuali dia kepala keluarga atau pimpinan kepala sekolah. Tapi dia kalau urusan kemasyarakatan yang perintah itu hanya satu, yaitu kepala desa. Dan itu aturan yang memerintah itu. Coba, Pak Kadus, Anda perintahkan di wilayahmu, yang memerintahkan itu dari siapa? Dari kepala desa. Jadi lembaga-lembaga harus dipahami ini. Pembinaan, kenapa itu karya Posyandu kurang yang hadir? Wilayah masing-masing kurang yang pasar, yang tukang mengatur. Kalau dia kasih geser, mana pembangunan pendidikannya, berapa orang yang sekolah, berapa orang yang tamatan SD sampai dengan sarjana, berapa orang guru dan segala macam. Kalau dia kasih berapa camat ada dan terambil, begitupun di kabupaten ada dan terambil, ada Kapolres, sampai di gubernur ada Kapolda, ada Dandim. Ini adalah apresiasi menurut sejarah history of Japan. Ya terus terlihat politiknya. Yang pertama edukasi, irigasi dan imigrasi berhasil. Kalau di desa itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, hubungan kalau memang dia libur atau ada hal-hal yang baik, isi tulis. Tapi kalau aku kerja domino, lain joker harus Bapak tegas. Kecolongan sudah perhatian kalian, asik itu pekerjaan kalian yang dibayar. Bahwa ada pencuri di desa itu atau kehilangan. Tugas masyarakat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Kades. Nah, kewajiban kepala desa melayani masyarakat. Coba, misalnya mana Bapak Anu, sama dulu RT di bawah itu Pak. Tidak. DP Istri Hansa. Itu kata banyak apa. Tapi dia butuh itu. Tapi Pak Kades tidak kasih. Sengaja dia tidak dia lakukan Pak. Pandai, karena keinginannya tidak diambil oleh kepala desa. Ada yang begitu toh? Nah, makanya dilakukan persamaan itu supaya ada keadilan. Disitulah keputusan kepala desa, bukan lagi di gosip kepala yang polri kepala yang pada kemasyarakatannya tidak ada. Ketika dilakukan itu, yang lain dibabakti dia. RT cuma senang-senang minum kopi bahaya. Yang lain kan ini senang dan bahagia. Kalau kita sudah senang dan bahagia, berarti insya Allah kita akan mewujudkan kesuksesan, kemudian mewujudkan hati yang tenang, hati yang penuh kasih sayang yang didapatkan oleh Pak Kades. Oke, semangat! Demikian penyampaian kami. Saya Taufik Berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.